that from Materla right now. Big uppercut! There's the uppercut! It's enough! Michael Materla has done it! That punch came right up from the berserker! Out went Palhares! Boom, boom! Inilah kekalahan mengenaskan dari seorang petarung tanpa belas kasihan atau psikopat itu. Melihat Raja Tega itu kalah KO, jelas semua orang sangat senang melihatnya. Решать вопрос ударкой. Вот о чем я и говорил. Это слабая сторона Русимара Пальяреса. Bagaimana tidak, pasalnya petarung yang satu ini sungguh sangat kejam. Dan sudah beberapa kali ia memensiunkan lawannya. Tidak hanya satu petarung, bahkan sudah banyak petarung dibuat pensiun olehnya. Karena setiap orang yang melawannya rata-rata dibuat cedera parah. Bahkan ada yang sampai patah. Ya, petarung kejam itu bernama Rusimal Palhares. Dari saking kejamnya hingga banyak julukan untuknya. Ada yang menyebut sebagai sang pencabut ajal, manusia tanpa belas kasihan, Raja Tega. Bahkan ada yang bilang dia adalah petarung psikopat. Karena benar adanya Palhares memiliki kelainan mental, lebih tepatnya yakni psikopat. Hal itu dibuktikan oleh Presiden Promotor WSOF, di mana Palhares setiap laganya tak mau berhenti mengunci lawannya meski wasit sudah melerainya. Bahkan UFC juga mengeluarkan Palhares ini karena salah satu faktornya dibuat pensiun olehnya. He does here. See, he grabs a hold of it. Mike Pierce is fucked. He's tapping, he's tapping. He's still holding, But that's all in slow mo. Meski ia termasuk petarung kejam yang ditakuti, namun ia lupa bahwa di atas langit masih ada langit. Dan benar saja, kejadian memilukan itu terjadi pada tahun 2010, yakni saat ia berhadapan Nate Marquardt. Sebelum melawan Nate, 6 bulan sebelumnya, Palhares sudah membuat Thomas Draw cedera parah. Dan ketika ia mau melawan Nate, semua orang termasuk tim Nate juga khawatir Palhares akan mematahkan kaki Nate juga. Namun sayang, Nate malah sudah tahu bagaimana meredam kuncian Palhares. Palhares is trying to turn the Ultimate Fighter coming up next. He lost it. And Marquardt. Nate the Great Marquardt. And it is all over. Dan ia berhasil keluar dari perangkap Palhares. Dan setelah itu, Nate langsung memukul Palhares tanpa henti. Dan ini adalah kekalahan pertamanya di UFC. Tidak sampai di situ, Palhares kembali dibuat tak berdaya oleh petarung ini. Ya, dialah Alan Belcher. Duel yang terjadi pada tahun 2012 itu, awalnya Palhares hampir membuat kaki Alan cedera. This is a terrible position for Belcher right away. They're playing footsies here. This is not what he wants to do, man. Namun, ia berhasil meredam kuncian maut itu. This is terrible for Belcher. Belcher's got to explode and get out of it. Belcher has to push down. He's doing a good job of pushing down with his legs. Dan setelah berduel sengit dalam permainan ground, akhirnya Alan berhasil memukul Palhares secara bertubi-tubi. Dan ini adalah kekalahan keduanya di UFC. Sudah jatuh malah ditimpa tangga. Setelah kekalahan ini, Palhares malah kembali merasakan kekalahan lagi, yakni saat ia melawan Hector Lombard. Lebih parahnya, Palhares sampai terluka di pelipis matanya. Melihat KO kejam itu, semua penonton sangat senang sang Raja Tega akhirnya kalah kembali. Setelah Palhares dikeluarkan oleh UFC dan promotor WSOF, akhirnya pada tahun 2016, Palhares masuk ke promotor Venator FC 3. Di laga perdananya itu, ia melawan Emil Weber-Mick. Namun sayang, di laga perdananya ini, Palhares malah langsung dibuat KO. Two powerful athletes. And he's fired up. I mean, See Meek moving well right now. Doesn't want to give a stage. Jabbed open. Palhares, there you go. Right into the single leg, as you said. Switches to the top. Look at that. Big elbows. And Meek all over.
It's over. This fight's over. Emil Meek shuts him down. He goes diving in for a double leg. Emil Meek rains down those rainbow elbows to the side of his head, knocks him out flat on his face. That's all she wrote, ladies and gentlemen. Emil Meek with... Setelah kekalahan itu, Palhares keluar dari Venator dan masuk ke promotor KSW. Namun sayang, di laga perdananya itu, Palhares malah dipertemukan dengan raja KSW di kelas menengah, yakni Michael Materla. Well, Materla returns after a stunning loss at KSW 33. But tonight, it's on the line. Palmares has a reign of... Dan benar saja, di awal debutnya di KSW, Palhares malah kembali ditundukkan. So what's going to happen is... Palhares looking to invert there and go for a leg, and immediately out of there. And that's a great technique for a number of reasons, not the least of which is being unable to check. A lot of respect being... Though, and you're seeing that from Materla right now. Big uppercut! There's the uppercut! It's a knockdown! Michael Materla has done it! Pukulan uppercut itu membuatnya sulit untuk bangkit. Palhares, boom, boom! Palhares hit the room! Bye-bye Pepsi Cola, it's all over! Dari kekalahan inilah, kekejaman sang psikopat sudah mulai pudar. Bahkan setelah itu, Palhares banyak mengalami kekalahan. Dan inilah duel Palhares di promotor barunya, yakni Fight Night Global. Saat itu, ia melawan Aliskhab Khizriev. Meski berada di promotor di bawah Underrated, namun di laga ini ia malah kalah KO. Whoa, quick start by Aliskhab and straight to the head. Another first round finish, is it? Wow, and now Toquinho got Alishab's body. You would expect from Toquinho. Punches to the head. Another first round finish, is it? Cover himself. Oh, more! Looks like a bruise. Yeah, that's it. The shoulder. Bahkan di laga berikutnya, saat ia melawan Georgi Kichikin, Palhares kembali menelan kekalahan. Okay, go back to the... Здесь 19 побед Русимара Пальяреса, кстати, на 13 сантиметров выше. Вот решать вопрос ударкой. Вот о чем я и говорил. Это слабая сторона Русимара Пальяреса. Termasuk saat ia melawan Ibrahim Magomedov ini, Palhares tak mampu lagi memperlihatkan kekejamannya. Dan dari sini Smart Factor kita bisa belajar bahwa di atas langit masih ada langit. Sekejam apapun orangnya, namun akhirnya ia tunduk juga.